Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, Ibu Bukti selaku anggota kurikulum mewakili Bapak Kelas semua. Yang hormati Bapak Ibu guru karyawan yang hari ini benar-benar kalau saya repotin, kami repotin ya Pak Sugeng, karena Bapak Ibu yang aktivitasnya luar biasa menyempatkan diri untuk mendukung Pak Sugeng pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati pula Pak Sugeng yang luar biasa sebagai calon gubernur. Izinkan saya untuk mengawali diskusi kita pada pertemuan kali ini bersama dengan kita. Pak Sugeng memberikan Supaya kita diberikan kelancaran yang akan diskusi pada pagi hari ini. Berdoa cukup. Terima kasih Pak Sugeng untuk kesempatan berikutnya. Bu Bukti wakil Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti juga yang terhormat Ibu Bukti selaku PP dari Pak Sugeng Andono, Pak Sugeng Andono yang kami hormati dan kami banggakan, CGP SMK Donosari, Bapak Ibu yang rawuh, guru pegawai SMK Donosari yang kami hormati pula. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan luar biasa nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu diri kita untuk berkumpul di perpustakaan ini di dalam kesibukan kita yang ya tidak pernah mendong ya Pak sebagai ketua yayasan. Semoga keikhlasan kita semua termasuk Ibu Dwi, Pak Sugeng dan teman-teman semua ini menjadi berkah untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk SMK Donosari, untuk anak didik SMK Donosari dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya kami atas nama sekolah yang pangapunten Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa bersama dengan kita karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau titip salam pada Bu Dwi, juga menyampaikan terima kasih atas yang sudah diikhlaskan Bu Dwi terutama ke Pak Sugeng dan nanti insya Allah akan mengimbas ke teman-teman semua. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Yang selanjutnya kami sampaikan selamat pada Pak Sugeng dan Bu Dwi juga sebagai CGP. Nanti doa kami bisa lancar untuk menyelesaikan program-program semua kegiatan, walaupun juga masih harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, tapi insya Allah itu akan bisa menjadikan kapasitas Pak Sugeng menjadi lebih luas, kompetensi Pak Sugeng secara umum lebih luas, tentu saja atas bimbingan dari Ibu Dwi. Kami sangat bangga dan ikut berbahagia Pak Sugeng menjadi tambahan energi bagi kita semua sebagai motivator kami semua di CGP, dan semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk juga mengikuti jejak Pak Sugeng untuk mendaftar dan lolos di CGP sehingga menjadikan SMK Donosari ini menjadi lebih bermanfaat untuk putra-putri Gunung Kidul terutama atau DIY pada umumnya. Doa kami semoga semua lancar dan berakhir dengan baik. Yang terakhir kami sampaikan mohon maaf jika nanti Dwi berkali-kali rawuh di sini, kemudian tanggapan kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya kalau ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bukti, luar biasa. Saya jadi semakin percaya apa yang disampaikan Pak Sugeng bahwa Pak Sugeng banyak didukung orang-orang hebat di belakangnya dan tidak semua seberuntung Pak Sugeng Bu Bukti. Ada banyak CGP yang tidak mendapatkan dukungan dan itu perjuangan yang luar biasa. Nah ini Pak Sugeng bersyukur sekali karena didukung oleh semua pihak dan tadi semoga ini memang benar-benar nanti menjadi senjata Pak Sugeng untuk semakin memantaskan diri untuk menjadi guru penggerak yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf Bu, nanti selama 1 jam ke depan
kita akan bersama-sama, Bapak Ibu, nanti agendanya adalah kita akan mendengarkan bagaimana Pak Sugeng memaparkan visi beliau dan juga menggali ide-ide dari Bapak Ibu semua untuk semakin menyempurnakan visi yang dibuat oleh Pak Sugeng ataupun visi yang ada di sekolah. Jadi selama 1 jam ke depan agenda kita adalah tentang terkait dengan bagaimana Pak Sugeng merumuskan visi dan nanti akan ada prakarsa perubahan yang dilakukan Pak Sugeng. Tentu saja ini tidak hanya berefek kepada Pak Sugeng sendiri, tapi juga kepada sekolah. Terima kasih sekali Bu, tadi yang sudah disampaikan semakin menguatkan Pak Sugeng. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama Bapak Sugeng sebagai calon guru penggerak. Salah satu kompetensinya adalah bagaimana beliau nanti akan menjadi seorang manajerial sehingga beliau mampu menjadi pemimpin pembelajaran juga untuk mengembangkan kompetensi. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti jalannya diskusi. Semoga semua nanti Bapak Ibu bisa terlibat sehingga nanti Pak Sugeng akan semakin mantap untuk menggali mimpi yang ada di sekolah ini dan mewujudkannya dalam prakarsa. Waktu selanjutnya silakan kepada Pak Sugeng. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Donosari yang pagi hari ini diwakili oleh Guru Pembelajaran MPD selaku wakil urusan kurikulum. Kami hormati Pak Ibu Guru, Pak Anang, Ketua Jurusan dari Teknik Komputer Jaringan, Pak Adil selaku staf kurikulum dan guru informatika, Pak Yuni selaku bagian dari kurikulum, kemudian nanti ada Bu Yuwana selaku guru umum sekarang masih memimpin rapat, dan Mas Solikin dari unsur pegawai. Pagi hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang akan kita coba gali dari diskusi pagi ini. Paling tidak jadi masukan sekolah nanti untuk kedepannya begitu. Sebelum ke sana, saya tadi ketiban sampur ini harus membaca puisi. Pada saat sudah tidak print. Biar menyeimbangkan Pak. Dikirim Bu Dwi itu saya udah enggak nge-print, ternyata di print kan. Harus saya bacakan. Oke, baik, terima kasih. Sebuah karya puisi, karya ini. Sebenarnya Pak, monggo. Biar semakin mantap. Gitu kan? Mas Jenar, nggak kepotong kepalanya nih Mas Jenar. Nggak ada gitu. Jadi dinake Bu Bayu. Kalau kepotong saya. Alhamnya duduk aja nggak apa-apa. Oh, juga aman dok. Puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesiu akan, tetapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi,
Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian dua presentasi. Terima kasih atas Luar biasa. Biasa. Tapi besok kalau pentas seni bisa gitu ya. Bisa, Pak. Orang TI yang sastra. Kalau komen main medar sabdo. Masih pintar masuk. Listnya. Ini tadi kebetulan saja saya minta di sana tadi, tapi kayaknya beratnya ke sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi pada bagian ini setelah kita tadi mendengar satu puisi dari Indro Soekarno. Semoga menggerakkan kita untuk lebih termotivasi bagaimana menghargai apa yang ada di lingkungan kita. Yang pertama kita akan coba menggali lebih jauh terkait dengan kalimat kupang yang sudah kita bagikan di masing-masing, kemudian sudah ditulis oleh bapak-bapak semua. Mungkin kita sampaikan dari poin ke poin terkait ini, mungkin akan jadi bahan kita, jadi bahan untuk merumuskan satu visi saya nanti, untuk visi saya untuk bagaimana murid itu menjadi yang utama, untuk menjadi kita bisa menghamba kepada murid dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Untuk yang pertama, kalimat yang pertama kita membimbing murid-murid yang, kalau dari Ibu Bekti disampaikan, murid-murid yang berjiwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sangat jelas. Kemudian Pak Agil ini disampaikan Pak Agil, Pak Yondi yang atau Mbak Putri, Mbak Tukut. Pak Yondi. Oh, Pak Yondi. Kita Pak, biar dibacakan aja Pak. Oh, boleh. Didokumentasikan di sana. Oke. Biar mantap. Dari yang pertama mungkin seperti monggo. Dari kalimat rupang pertama nih. Barang gitu tentang kita memimpikan murid itu yang berjiwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, tangguh, memiliki kompetensi akademik dan sosial, sehingga mampu berpikir dan bekerja untuk masa depan. Anak poinnya. Kita mungkin murid yang berpikir kritis, mampu berimajinasi mengikuti perkembangan zaman, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Kita membimbingkan murid-murid yang berkarakter dan memiliki kompetensi berstandar industri. Sedikit. Kita memberikan murid yang berbudi pekerti yang baik. Oke, Masing-masing punya penekanan sendiri yang jelas kaitannya dengan karakter murid, kemudian cita-cita profil pelajar Pancasila. Intinya sama, bagaimana kita mengutamakan murid sebagai pusat di sini. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, masing-masing punya penekanan sendiri. Dari Mas Liken mungkin. Kita percaya bahwa murid memiliki bakat yang terpendam. Kita percaya bahwa murid adalah spesial, jadi mereka memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita percaya bahwa murid itu juga merupakan manusia yang memiliki sifat unik, ya. Jadi tentu masing-masing siswa itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki passion dan pasti mampu mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kita percaya bahwa murid adalah stakeholder utama dalam proses pendidikan. Biasa.
saya garis bawahi dari apa yang disampaikan, perlu kita menyampaikan memposisikan murid itu sebagai sesuatu yang sebagai hal yang istimewa, yang unik. Kemudian bagaimana kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman, seperti itu. Bagaimana kita membimbing murid itu untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya. Setuju ya, seperti itu ya? Bagaimana pembelajaran berdiferensi itu wajib bagi kita untuk bisa kita terapkan, karena yang jelas tadi satu kata unik, istimewa, bakat terpendam, kemudian sesuai dengan passionnya masing-masing. Yang jelas kita tidak bisa memaksakan untuk si A mengerjakan ini, si B harus ini, sesuai dengan passionnya masing-masing. Di SMK seperti itu sudah mengarah ke passion ini, passion untuk menentukan masa depannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, nah ini kaitannya dengan sekolah. Di sekolah ini kita mengutamakan dari bukti mungkin yang selaku manajemen sekolah. Di sekolah kita mengutamakan jati diri kita masing-masing, dari jati diri personal maupun jati diri sekolah. Kemudian juga mengutamakan prestasi dan tentu saja tetap menjunjung tinggi harmoni. Jati diri, prestasi harmoni itu nilai yang kita Akhir. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan sesuai sumpah jabatan kita. Apapun kita lakukan untuk kepentingan murid demi kemajuan bangsa. Murid yang utama. Mana? Ya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Jadi walaupun tadi disampaikan bahwa siswa itu unik, tetapi dalam pendidikan karakter kita harus juga mengacu pada suatu profil yang sesuai dengan masyarakat kita, yaitu Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan seperti yang disampaikan Pak Anang tadi, di mana yaitu pendidikan karakter sebagai landasan bagi siswa dari murid untuk masa depan mereka. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter untuk bisa mewujudkan murid-murid yang berbudi pekerti. SMK sudah sefrekuensi semua. Jadi beda kemarin aku Bu, soalnya kalau di SMP akan beda lagi, malah jadi berkelahi. Enggak gitu. Jadi malahnya kalau di SMK sudah sefrekuensi semua. Nanti di TK akan unik lagi. Baik, jadi kita di sekolah sudah menanamkan pendidikan karakter. Penekanan karakter di sini sangat kuat. Karena kalau hard skill mungkin bisa dipelajari dalam 1-2 minggu, 1-2 bulan. Hard skill, kemampuan bagaimana mengoperasikan mesin. Tapi kalau karakter mungkin harus mungkin kita tanamkan. Karena utama 80% penentunya yang ada di industri itu soft skill atau karakter anak penting. Ya, sisanya mungkin di hard skill. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, maaf ya. Mulai di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang harus kita lakukan untuk murid ini di sekolah kita, mungkin ada kata kunci yang bisa disampaikan dari bukti. Kalau menurut saya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa yang diprogramkan oleh sekolah dan apa yang tidak diprogramkan oleh sekolah itu terutama untuk menghebatkan murid. Jadi kan dari SMP ke SMK itu sangat beda gitu, sehingga kalau SMP ke SMA kan kadang-kadang ya lebih soft lah kegiatannya. Kalau kita kan hari pertama saja langsung potong 001 dan seterusnya, sehingga kalimat pertama yang selalu saya sampaikan ke anak-anak adalah percaya dulu bahwa apa yang diprogramkan oleh sekolah, apa yang tidak diprogramkan oleh sekolah itu demi membuatkan kalian. Itu yang kalimat pertama yang saya sampaikan. Anak-anak masuk pertama kali di MPLS itu saya sampaikan. Memang beda ya. Betul, mungkin seminggu menonton single betul. Ternyata berat ya, tapi karena untuk mengantisipasi itu saya sampaikan. Dinikmati dulu, membuka pikiran. Terus kayaknya aja. Ketemu lagi. Iya. Abang berbundir.
kamera merah. Biar maupun pas dengan posisi. Oke. Atas agak harus di sebelah. Biar. Ya, Ya. enggak. Buat teman-teman ada sini aja. Sampun. Ke sini. Ngadepnya ke sini. Sip. Baik Bu Diana, selamat datang ya. Sudah kita diskusi dengan kalimat rumpang yang masing-masing ternyata memiliki penekanan kata atau kalimat yang berbeda. Kita sampai ke poin 4. Pak Akil monggo. Poin 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bersekolah untuk memperoleh ilmu dan keterampilan sesuai jurusan masing-masing, sehingga guru diusahakan jangan mengecewakan mereka. Dalam badan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sini memang belajar di SMK bukan SMA, yang artinya di SMK itu mereka harus memang dipersiapkan untuk di dunia kerja industri. Nah, sehingga di dalam belajar di sini mereka juga harusnya mengutamakan tentang budi pekerti dan karakter, karena pada kenyataannya yang sangat diutamakan di industri itu adalah budi pekerti dan karakter. Ya, kalau skill mungkin bisa dilatih dengan instan, tapi budi pekerti harus kita dilatih dari dini mungkin. Terima kasih Pak Yedi. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka kelak untuk masa depan yang lebih baik. Jadi seperti kita ketahui bahwa SMK itu dipersiapkan untuk bekerja di industri. Kalau kita bicara bekerja mungkin nanti mereka dapat bekerja. Tapi kalau kita bicara karir, penanaman karakter, kemudian hal yang lain itu sangat Ya, Pak Solikin. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang dilaksanakan di sekolah ini merupakan bagian dari anak tangga untuk bisa mencapai apa yang diimpikan, yaitu yang pertama dengan membangun karakter tadi, bahwa nanti kedepannya untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, itu kata kuncinya anak tangga, karakter dan cita-cita. Bu Yana mungkin ada yang sedikit. Hampir semua sudah disebutkan. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu masuk ke sekolah yang favorit, di mana dia itu akan dididik dan dibimbing oleh bapak ibu guru yang nantinya itu ekspektasi mereka ya, itu akan tercapai di sekolah ini. Jadi harapannya kita bisa melayani anak didik kita dengan sesuai ekspektasi mereka. Jadi mereka nanti akan menjadi seorang yang berhasil di kemudian hari di masa depannya, baik sebagai seorang entrepreneur ataupun seorang pekerja ataupun seorang yang punya impian untuk melanjutkan di perguruan seperti itu. Harapannya mereka akan sadar untuk dibantu oleh bapak ibu. Pak, ini nanti mungkin saya potong, saya gabungkan. Ini kayaknya nanti yang jadi yang terbaik di sini. Itu masuk di bunga rampai nanti Pak ya. Oke, baik. Yang kelima, guys. Nanti yang terakhir, yang keenam. Ini mungkin duduknya nanti yang terakhir karena beliau yang manajemen. Kita warga sekolah ini yakin untuk keyakinan warga sekolah kira-kira secara coba kita gali. Biasanya dulu gitu. Kita warga sekolah ini yakin untuk warga sekolah di sini berbagai elemen ya. Ada guru, ada tenaga pendidik, ada kepala sekolah, ada orang tua juga sebagai stakeholder atau pengguna jasa sekolah ini. Sadar dan yakin bahwa kita dapat mewujudkan impian anak-anak kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam usaha dalam pembelajaran maupun dalam pembimbingan karakter seperti ini. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa apa yang kita lakukan ini
dalam rangka untuk mencapai cita-cita, memberikan yang terbaik, dan kita hanya mengarahkan untuk membimbing bisa mencapai cita-cita yang diharapkan oleh siswa-siswa. Kita warga sekolah ini yakin untuk berkontribusi, berkolaborasi untuk mendidik, mengembangkan siswa dengan sepenuh hati, tetap belajar untuk mengajar yang terbaik. Oke, ada kontribusi, ada kolaborasi. Terima kasih. Ya, jadi siswa maupun orang tua sudah kalau mereka kesini berarti orang tua itu sudah yakin bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa anak mereka akan mendapatkan hal yang terbaik di sini. Siswanya pasti juga mendapatkan di sini juga pasti dengan suatu keyakinan yang pasti untuk mendapatkan ilmu. Sehingga kita perlu juga memiliki keyakinan kita nanti juga harus bisa mendidik anak-anak itu menuntun untuk mencapai cita-cita. Ya, kata kunci menuntun sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, kita menuntun. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga nama baik sekolah, bekerja, belajar sesuai bidang masing-masing, dan untuk guru tetap belajar demi menjadi guru yang mampu menjadi fasilitator bagi murid-murid. Ini salah satu apa namanya nilai guru fasilitator. Oke, menjaga nama baik. Terakhir ini endingnya kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan segala sesuatunya itu dengan hati. Tentu saja sesuai tusi kita masing-masing, tugas kita masing-masing itu kita laksanakan dengan hati, karena kami meyakini bahwa apa yang kita berikan dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Jadi kalau misalnya guru itu kalau sekedar ngesahkan ngajar itu bisa ya 90 menit, tapi kalau misalnya kita sampai ke hati itu insya Allah akan ngerangkani semua tubuh, fisik, jiwa, pikiran kita. Jadi itu salah satu tugas fungsinya guru. Kalau yang lain juga pelayanan ke anak, pelayanan ke stakeholder, misalnya kepegawaian, melayani guru itu ya sesuai dengan hati. Mungkin kita akan bisa satu frekuensi dengan anak. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Sama siapa? kita sudah memberikan kunci di sini, masing-masing akan punya pantangan sendiri-sendiri. Dari Pak Yudi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap manusia itu punya potensi. Mereka punya bagian dan kekurangan. Jadi perlu dilakukan adalah membagi kekurangan dan mengoptimalkan. Memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan. Kata-katanya bagus. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari 1.620 siswa yang ada di SMK Wonosari ini pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Maka dari kekurangan ini bagaimana kita bisa untuk memperbaikinya supaya potensi-potensi kelebihan itu bisa muncul berkat apa yang dilaksanakan oleh sekolah ini. Temukan potensi. Ya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa seperti yang dikatakan Pak Sulikin, siswa itu ada jumlah banyak, di mana semuanya itu mempunyai perbedaan, mempunyai kelebihan dan kekurangan, mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda, mempunyai tujuan hidup berbeda-beda, di mana kita paham untuk mengakomodasi keberbedaan itu dengan sistem yang dibuat sekolah. Ada satu sistem yang bisa memperlakukan anak secara berdiferensiasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan sendiri, itu mereka juga memiliki talenta sendiri, jadi masing-masing. Nah, sehingga kita harus juga nanti
belajar yang tentu kita siapkan agar nanti siswanya itu menonjolkan potensi-potensi yang siap menggali potensi anak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap warga itu harus dan pasti melakukan yang terbaik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua kegiatan baik kalau ke siswa ya kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun pembiasaan dalam hal ini keterangannya tentang budaya-budaya yang dilakukan di sini baik oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh pegawai, semuanya oleh siswa itu adalah untuk membangun ekosistem di sekolah ini, ekosistem yang terbaik untuk tumbuh kembang potensi minat kodrat murid. Jadi kalau misalnya yang kalau guru saja mungkin maksud saya di sini guru kan sering berkaitan langsung dengan siswa, itu mungkin mudah dipahami itu membangun ekosistem. Nah, pegawai yang jarang ketemu dengan murid pun itu juga dalam bekerjanya itu semaksimal mungkin membangun ekosistem yang baik, karena anak juga belajar dari kalau ternyata pegawai kalau pas melayani itu seperti ini, itu kan menjadi satu kesatuan ekosistem yang bagi siswa itu menjadi pembelajar yang wahana untuk belajar yang itu tadi mengembangkan potensi minat dan kodrat siswa. Kalau auranya, udaranya yang dihirup itu udara yang sudah bagus semua gitu. Nah, pegawai itu juga kan walaupun tidak ketemu dengan siswa secara langsung, tidak sering gitu juga anak-anak itu melihat keteladanan. Jadi harus mampu membangun ekosistem yang terbaik. Terima kasih. Ini memang dipilih guru-guru yang terbaik ya Pak. Semua guru itu terbaik. Ini merepresentasikan semua guru di SMK 2 gitu loh Pak. Kalau merepresentasikan. Oke, mantap, berarti semua seperti ini gitu ya. Sebagian besar. Mantap. Oke, baik, ke-6 kalimat rupan yang sebenarnya kalau tidak dipahami ini sulit untuk melanjutkan, tapi ternyata setelah kita gali masing-masing punya pendapat sendiri yang ingin endingnya sama satu persepsi sesuai dengan bagaimana penguatan karakter, bagaimana membangun ekosistem, bagaimana kita berpihak kepada murid gitu ya. Sehingga dari kalimat ini kami mencoba dari satu visi pribadi, visi guru saya sebagai guru penggerak. Tapi nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mungkin ada saya berharap nanti ada tambahan penyempurnaan. Jadi visi saya setelah berbagai koreksi, kemudian dari hari ini kita coba gali dari Bapak Ibu tentang bagaimana kita sebagai guru, sebagai manajemen, sebagai tenaga kependidikan begitu. Yang semula visi saya itu terwujudnya generasi yang cerdas, yang memiliki jati diri, prestasi dan harmoni serta keberlangsungan global. Tapi saya coba ubah terwujudnya siswa yang berkarakter. Kita akan condong yang kita fokus ke siswa, karena kita di sini penanganannya siswa dulu, nanti generasinya nanti setelah lulus baru kita. Jadi terwujudnya siswa yang berkarakter, memiliki jati diri, prestasi dan harmoni serta berwawasan global. Jadi tidak hanya berkarakter tapi juga harus prestasi. Jadi mungkin yang cerdas itu mungkin bisa kita coba dimasukkan di prestasi, tapi juga harus punya jati diri, harus bisa memiliki harmoni serta berwawasan global. Mungkin ada koreksi ini yang jadi visi saya nanti ke depan, Bu Joana masukannya betul. Itu harus disesuaikan dengan visi sekolah. Ya, nanti setelah ini kita coba gali terkait visi sekolah juga gitu.
ya bagaimana visi itu bisa mensukseskan di sekolah gitu. Ya. Endingnya kan ke sana. Endingnya ke di sekolah. Pertama itu kan visi itu dari outputnya siswa. Iya, betul. Jadi visi itu harus ada tujuannya siswa yang apa. Jadi sudah benar Pak. Iya. Menurut saya itu sudah bagus. Perlu saja ditambahkan untuk sekolah itu bisa berandil apa di situ. Iya. Mungkin nanti di tujuannya saja dijaga. Oh, iya. Tujuannya. Tujuan sekolah bisa menjadi di Misinya. visi, kemudian misinya. Kalau untuk visi saya kira sudah bagus. Ya, terima kasih Bu Yana. Mas Sofian mungkin ada masukan atau saran dari visi yang saya coba Saya cukup sudah terakomodir. Ayo nih. Sudah cukup, sudah ada hard skill, soft skill kaitannya dengan siswa. Iya, baik. Mana? Cukup saya kira sudah terkenal semua. Lagi? Sudah bagus. Boleh ini. Bukan nyetron loh Pak. Nyetron itu. Ini harus ada Gongnya, ini gongnya. Kalau dari visi memang menurut saya sudah bagus, tidak perlu terlalu rinci gitu. Tapi mungkin nanti dalam rincian dari visi, kalau di sekolah kita kan ada indikator misalnya, gampangnya ada indikator lah gitu. Itu karena kita itu SMK lah, indikator dari prestasi itu mungkin perlu ada sisipan dari sisi kompeten ciri khas SMK-nya gitu. Jadi nanti mungkin rinciannya aja yang di indikator yang disebut cerdas itu seperti apa, jati diri, prestasi, harmoni. Karena semua sudah menurut saya singkat, tetapi sebenarnya kalau diuncai luar biasa. Dia dalam sekali, luas sekali yang luas dan dalam. Jadi dia sudah sangat komprehensif. Jadi tinggal nanti indikatornya saja. Iya, terima kasih Bu. Baik, dari masukan beberapa guru, kemudian endingnya tadi dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Oke, kita penguatannya nanti di misinya, indikator misi yang ada mungkin untuk bisa menjelaskan visi yang coba ini saya kembangkan nanti sebagai prakarsa perubahan ke depan gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin yang terkait dengan visi dan kalimat ini kita anggap cukup. Kemudian kita akan coba masuk ke diskusi yang lebih lanjut terkait dengan visi sekolah ini. Saya tahu mungkin betul-betul sudah mengalami, saya baru 2 kali dulu waktu zaman halal. Sekarang sudah kita sudah berubah, mungkin sudah pernah beberapa kali mengalami perubahan visi sekolah. Yang pertama mungkin pandangan dari pandangan umum dulu dari sekolah terkait visi yang sekarang mungkin di lembar ketiga sudah kita Pak. Visi kami bisa untuk mohon penguatannya di akhir ada sini diskusi dengan visi misi. Visi kami yaitu menjadikan SMK berstandar industri dan berkarakter. Nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut, mungkin pandangan umum terkait dengan visi sekolah ini dari Ibu lanjut ke Bapak Ibu. Ini deskripsi tentang visi sekolah atau ya bagaimana menurut Ibu tentang visi ini sudah kira-kira gimana gitu? menurut Sudah selaras dengan cita-cita murid atau belum? Oh, jadi ini visi yang kita review terakhir itu beberapa di Lenstra yang terakhir dalam sekaligus juga ada kegiatan penyusunan peta ajaran sekolah. Jadi kita memang membuat visi yang simple biar anak-anak itu mudah mengucapkan, artinya lisannya mengucapkan, hatinya berkali-kali mendengarkan, itu mungkin bisa lebih merasa tergerak gitu.
kita membuat visi memang sederhana, simple, menjadi SMK berstandar industri dan berkarakter. Nah, rinciannya nanti ada di indikatornya. Jadi yang disebut berstandar industri itu seperti apa, berkarakter seperti apa. Dan ini sudah relevan juga dengan visi dari Direktorat Vokasi Dirjen itu apa namanya? Dengan kita ditetapkan sebagai SMK pusat keunggulan, di dalamnya sudah ada berstandar industri. Ini rinciannya sangat luar biasa, Bu. Jadi ini pun tidak mudah diraih, gitu. Karena kita mengembangkan SMK ini, kita kalau bisa itu berdasarkan need assessment dari industri. Jadi sebagai pengguna, ya bukan supply driven, tetapi memang user gitu. Jadi kita start from the end. Kalau industri butuh ini, kita menyesuaikan. Jadi kita tidak sekedar menerapkan kurikulum atau program-program reguler yang diterapkan oleh pemerintah, tapi kita berusaha untuk mengarahnya ke industri. Jadi tidak ke kurikulum nasional, tapi kita lebih mengarah ke industrinya. Dan jujur memang perkembangan industri di era revolusi industri 4.0 ini sungguh luar biasa cepat, sehingga ini tantangan yang luar biasa bagi kami. Sehingga program-program untuk mencapai standar industri itu kita banyak mendatangkan narasumber dari industri. Setahun itu bisa luar biasa banyak. Karena kalau saya sering matur kepada yang dari industri, setelah saya sampaikan bahwa SMK itu tanpa industri, Bapak Ibu semua itu enggak apa-apa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau belajar keluar tentang perkembangan teknologi, kita harus meninggalkan anak ngajar. Jadi industri yang kita bawa ke sini untuk berkontribusi, dan alhamdulillah industri yang rela ikhlas untuk berkontribusi di sini luar biasa. Jadi sudah sangat banyak dan sangat representatif industri besar-besar. Dan mereka mungkin karena pengalaman beberapa tahun kerjasama sudah sangat baik itu, terus mereka rekrut itu kesini munggah-munggahi gitu. Dan yang kedua memang berkarakter. Jadi rincian dari berkarakter ini itu juga banyak sekali. Kami tetap mengedepankan karakter. Artinya visi yang sudah kita ini menurut saya sudah relevan, masih up to date juga, masih sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara maupun kurikulum Merdeka yang kita. Artinya berpihak dengan murid ya, kita sudah sangat berpihak. Membangun karakter dan budaya industri juga untuk kepentingan murid juga. Murid sebenarnya. Adakah ini disesuaikan atau ditambahkan dari sekolah kira-kira? Kalau saya cukup, Pak. Cukup ya. Tinggal memang nanti dari indikator berstandar industri dan berkarakter itu yang mungkin perlu diupdate, kita review mungkin indikatornya, mungkin yang terkini itu yang seperti apa. Kalau ada perkembangan baru itu yang kita update. Baik. Pak Akil sudah membiak pada murid di sini kita ya. Ada usulan dengan kurikulum. Laporan di mana nih? Mungkin ada menggali mimpi sendiri, Pak. Ada yang mungkin mau diganti apa gitu. Bukan untuk merubah, Pak. Bukan untuk merubah. Ada tambahan Mimpi kita ke depan. Seperti tadi indikatornya yang mungkin perlu diubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Cukup. Kok kayaknya agak takut-takut gitu. Anak. Terima kasih. Ya, jadi kalau visi, kalau kita bicara visi itu kan sebenarnya sebuah mimpi. Ya. Sebuah mimpi. Jadi kalau visi itu pasti menggantungnya setinggi langit. Jadi yang apa namanya, yang sebenarnya kita sendiri mungkin tidak mampu. Karena itu sebuah mimpi. Ya. Dan saya kira kalau SMK itu kan memang untuk bekerja, arahnya juga ke industri, dan tentu standarnya juga memang harus industri. Walaupun nanti juga dalam perkembangannya standar industri itu akan selalu berkembang dan semakin ketat ya. Dan itu juga harus disertai dengan
siswa atau kerjanya ya, manusianya dalam ini siswanya memiliki karakter yang baik. Tentu kalau walaupun dia memiliki standar kompetensi industri, tapi kalau memiliki karakter yang tidak baik tentu itu juga nanti tidak diperlukan di dunia industri. Itu sebuah cita-cita yang sangat tinggi sekali ya. Sehingga dalam arahnya ke sana ya kita bisa memberikan langkah-langkah di misi. Di dalam misi mungkin lebih detail lagi ya, ya. Tapi arahnya tetap ke visi. Oke. Terima kasih Pak Anang. Mas Yodi? Setuju dengan disampaikan Pak Bukti dan Pak Anang tadi. Masih Pak SSK orientasinya adalah berstandar industri. Namun yang tadi yang disesuaikan adalah indikator. Karena anak walaupun tidak bekerja di industri, berwirausaha pun, tapi kompetensi tetap berstandar industri. Budaya juga budayanya juga industri, dia membangun industrinya sendiri. Betul. Prinsipnya saya setuju apa yang sampaikan di depan, karena kita sudah mencantumkan di situ mimpi dari dua stakeholder, baik orang tua ataupun industri. Industri ini tentunya memiliki standar-standar tertentu, jadi harapannya bahwa lulusan itu bisa ketika masuk di industri itu sudah setara, setidak-tidaknya setara dengan karyawan yang awalnya masuk. Nah, tadi ada tambahan bahwa tadi berkarakter, inilah yang diharapkan dari orang tua. Orang tua ini kan punya harapan ketika masuk lulus di SMK ini tidak bisa disamakan lagi dengan lulusan-lulusan yang lain. Jadi karakternya ini bisa ditumbuhkan ada di sekolah ini. Ini kan dua stakeholder dari industri, dari orang tua ini kan sudah terpenuhi ada di situ. Jadi harapannya nanti kan ketika masuk di sini begitu lulus itu ketika berstandar industri, berarti industrinya ini tentunya dengan industri yang baik, dengan industri yang skala setidaknya skala nasional lah. Jadi nanti ketika lulus ini anaknya memang benar-benar sudah siap dengan karakter yang baik. Mungkin itu terima kasih Mas Bikin. Luar biasa. Bu Yohana mungkin punya catatan khusus terkait dengan bagaimana menggali. Kalau sesuai dengan apa yang saya dapatkan kemarin itu ada satu visi yang saya itu visi itu harus endingnya siswa. Untuk melihat dari kalimat di menjadi SMK berstandar industri dan berkarakter itu endingnya memang siswa nih. Cuma mungkin perlu ditegaskan lagi di kalimat ini bahwa bukan SMK-nya yang berkarakter, tetapi siswa yang di dalamnya itu sebagai output dari SMK itu. Misal SMK yang menghasilkan siswa yang standar industri atau seperti itu saja. Mungkin hanya sedikit. Bukan instansinya. Bukan instansinya yang berkarakter, tapi siswa-siswa yang dihasilkan dari SMK ini yang nantinya akan berstandar industri. Ada penjelasan khusus terkait dengan nilai karakternya. Gitu. Kalau orang awam membaca mungkin yang berkarakter SMK-nya, tapi padahal penekannya di produk kita, stakeholder kita, utamanya siswa. Jadi mungkin tambahan Bu. Jadi kalau dulu itu memang sebelum ini itu siswa. Kemudian dengan kita ada ditetapkan sebagai kan macam-macam yang dulu ada SMK rujukan, ada ini. Sehingga kita memang walaupun stakeholder utama itu siswa, kita juga ingin lembaganya itu secara sarkasnya itu juga berstandar industri, kemudian guru-gurunya itu kompetensinya juga standar industri, sehingga kita ada ada LSPP 1 yang mampu menguji sendiri, ada asesor yang bisa menguji sertifikasinya itu berhak untuk menguji ke sekolah lain, ke sini itu terutama dan lain-lain. Sehingga memang pada saat itu orientasi kita banyak yang kita inginkan. Walaupun misalnya Sarpras itu berstandar industri, gurunya juga berstandar industri, pegawainya berstandar industri, tetapi semuanya itu untuk mendukung menjadi
siswa yang berstandar. Jadi memang walaupun tidak secara eksplisit disampaikan di siswanya, itu memang kita itu tadi semua itu inginnya mengarah ke situ, dan itu semata-mata untuk siswa. Misalnya kita membeli mesin-mesin yang mahal-mahal itu sampai ini itu kita arahnya nanti misinya untuk kegiatannya sampai ke itu, sampai ke arah PBS-nya, dan nanti underlane ya kerucutnya itu ya siswa, endingnya siswa. Baik, Bapak Ibu sudah semua sudah ini memiliki pandangan bahwa kita bisa simpulkan bahwa kita sudah masih relevan. Cerita kita untuk murid siswa kemudian masih sangat relevan. Ada penjelasan di bagian indikator-indikatornya. Kemudian saya coba mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat lebih sana gitu. Dan yang jelas kalau terkait dengan perilaku ya, mungkin kalau Ibu mungkin coba jalan ke belakang, mungkin akan banyak murid yang menyapa, kemudian bertanya. Dari perilaku murid kita coba untuk sesuaikan seperti itu. Ya, perilaku murid, kemudian perilaku guru, sekolah, kepala sekolah, orang tua. Ya. Ini kalau menurut pandangan dari Bapak Ibu, kira-kira sudah mencerminkan belum visi sekolah? Perilaku anak, perilaku anak, perilaku guru, perilaku warga sekolah, dan mungkin dari ke luar lagi mungkin orang tua dari kira-kira sudah mencerminkan visi belum? Biasanya bukan skor ini dariku. Kalau mengarahnya, insya Allah sudah mengarah ya. Tapi memang kita menyadari bahwa masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena kita sesuai dengan visi itu tadi, standar industri, tapi juga harus berkarakter. Jadi anak-anak selain cerdas dari sisi hard skill, soft skill yang terkait dengan kejuruan, kebekerjaan juga diharapkan soft skillnya terkait dengan personalitinya, karakternya. Dan karena kita itu orang Jogja, kita itu mengagungkan karakter-karakter Jogja, budaya Jogja. Nah itu yang menurut saya memang masih menjadi PR. Kalau yang karakter secara umum misalnya unggah-ungguh, misalnya sopo aro dan lain-lain, insya Allah sudah mulai on the track gitu. Kalau misalnya di persen mungkin sudah lebih 60% lah gitu. Kalau misalnya dari sisi kualitas maupun sisi kuantitasnya. Tapi kita jujur masih banyak PR, misalnya tentang bosok promo, tentang ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi walaupun sudah relatif sudah lebih baik, tapi kita punya mimpi yang jauh lebih baik dari ini. Terutama yang itu tadi budaya-budaya Jogja, budaya lokal Gunung Kidul yang saya yakin relevan dengan budaya Jogja, itu yang akan kita lebih kentalkan lagi lah dari sisi karakter. Kalau yang budaya dari sisi seni, dari sisi ini insya Allah kita udah luar biasa. Jadi walaupun sekolah SMK, tapi kita dari sisi seni budayanya itu luar biasa. Gamelan kita sudah sangat, dan kita walaupun kita tuh sekolah provinsi karena SMA-SMK semua ditarik ke sana, tapi dulu pada sebelum pandemi itu kan kalau tanggal 17 Agustus 17 Agustus penurun bendera itu kan selalu ada hari kolosal, tapi sejak pandemi sudah tidak ada di Pemuda Gunung Kidul itu. Nah kita selama ada kolosal itu yang ditunjuk kita, jadi malah bukan sekolah yang SMA tapi SMK, jadi sudah belasan tahun gitu sampai pandemi. Jadi walaupun kita sekolah teknik, karena kita ingin menjadi yang berkarakter, itu kita samakan. Tapi itu tadi saya juga menyadari, kita semua juga menyadari bahwa masih ada yang perlu kita tingkatkan. Jadi impian kita untuk menjadi anak-anak itu lebih baik. Terima kasih. Jadi kalau ini tertarik kolosal tadi kan ribuan ya nonton. Jadi bukan akan melihat penurunan bendera, tapi menunggu itu. Menunggu kolosalnya. Menunggu kolosalnya itu. Jadi di antara kita warga selama di kelas atau mungkin menghadapi siswa Pak, sudah
terkait dengan sikap anak atau sikap guru mungkin Sudah mencerminkan visi sekolah. sudah mencerminkan atau belum? Ya, menurut kami terutama dikaitkan dengan kurikulum merdeka dan visi sekolah yang berstandar ini. Jadi kita kan PJBR arahnya menuju ke PJBR di mana proyek-proyek dalam pelajaran, sehingga diharapkan nanti sikap siswa juga seperti sikap ketika berada di industri. Kedepannya seperti itu. Bukti banyak nanti terkait dengan sistem dan sebagainya itu mungkin bukti akan banyak sekali yang akan dimunculkan. Pak Anan, kira-kira bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya untuk siswa karakter ya relevan saja. Sebenarnya butuh yang pasti butuh siswa itu butuh teladan dan kita harus memiliki visi yang sama masing-masing guru karena ya jujur saja kita kadang ini boleh guru A tidak boleh ya, jadi aturannya harusnya ini nggak boleh ya, tetapi guru B mungkin boleh. Nah itu tentu ini menjadi apa namanya dilema untuk anak-anak mau ikut siapa ya, mau ikut siapa. Nah tentu sehingga sikap seperti itu kita harus apa namanya ya kita harus mulai. Kalau saya sebagai guru ya kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Guru itu memiliki satu apa ya istilahnya frekuensi. Jadi kalau yang aturannya bilang A ya semua guru harus bilangnya A, melakukan A. Jadi jangan sampai nanti menjadi masing-masing guru memiliki aturan-aturan sendiri ya, memiliki apa namanya ya standar sendiri. Tentu itu menjadi hal yang menjadi tidak baik karena satu lemah satu ketat itu ya saya kira akan menghambat siswa dalam kita mendidik anak. Jadi mungkin itu ya. Terima kasih Pak Anan, menyamakan persepsi untuk satu misi atau tujuan yang sama. Ayo Dim, setuju dengan pendapat Pak Anan, menyamakan persepsi. Assalamualaikum. Ya, saya kira selama ini sudah mencerminkan yang menjadi visi, hanya memang butuh penekanan dari yang disampaikan Pak Anan dan Bukti. Jadi kita harus bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk bisa mewujudkan tadi. Bekerja sama dan sama-sama ya, keren. Siap, Assalamualaikum. Terakhir Ini dilihat dari merinci sikap dan perilaku murid dan guru, kepala sekolah dan orang tua. Untuk yang sikap perilaku murid, kalau dilihat dari tujuan sekolah berdasarkan indikator turunan dari visi itu yang sudah tercapai, kemudian banyak ya pesanan yang tercapai. Mungkin penerapan budaya ini sudah, kemudian mengembangkan pendidikan basis budaya ya, walaupun sedikit hanya sosialisasi pemakaian kemis kain gitu ya, setidaknya sudah ada penerapan benih-benih penanaman kebudayaan di sana. Terus ada juga di guru yang memberikan materi tentang mewirujali dan sebagainya itu. Kemudian kalaupun mengembangkan perilaku beriman bertakwa pada Tuhan, ini sudah banyak sekali yang dilakukan lewat kegiatan keagamaan. Perilakunya sudah terpupuk untuk anak-anak kita. Kemudian untuk yang berhubungan dengan industri, kelas industri, sudah ada sikap-sikap industri yang dibangun, yaitu penanaman ya, maksudnya pembekalan anak-anak itu dengan adanya fisik ya, sikap perilaku mereka untuk menjaga fisik tangguh ya, untuk mempersiapkan di dunia kerja kan biasanya 8 jam berdiri seperti itu lewat LDK kesamaan. Kemudian untuk yang berhubungan dengan
3 yaitu budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rajin, rawat. Ini sudah ada juga sikap perilaku yang ditunjukkan siswa dalam P5 ya. Sudah ada ini pembelajaran ini, dan juga ada bukti fisiknya bisa dilihat di situ. Terus kompetensi guru sesuai kebutuhan industri, baru proses. Sebagian sudah bersertifikasi industri tapi belum 100%. Sepertinya sudah bisa dikatakan bahwa sikap dan perilaku sudah murid guru sekolah yang sudah menjalankan visi. Kalau orang tua mungkin karena kita nggak ketemu semua orang tuanya, dan kemungkinan kalau mereka mendukung dari Tuhan mendoakan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yana, sangat lengkap sekali apa yang disampaikan sekali dengan poin B, dan bisa kami simpulkan bahwa perilaku yang ada di warga sekolah sudah sesuai dengan visi sekolah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, maaf ini ternyata diskusinya cukup menarik. Kita akan coba menggali terkait dengan inspiratif atau prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Mungkin terkait dengan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi, kemudian kolaborasi apa saja sudah dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah mungkin, kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kemudian terakhir terkait dengan langkah konkret mungkin masing-masing akan memiliki pandangan yang berbeda dari segi kurikulum, dari segi Bapak Ibu guru, dari segi tenaga pendidikan mungkin. Untuk mungkin ini kita ringkas dari satu jawaban saja pertanyaan yang ada di. Monggo dimulai dari Putri dulu. Terima kasih Pak. Kalau visi kita tadi standar industri dan berkarakter, dan mungkin yang dengan kurikulum merdeka ini kan dari Ki Hajar Dewantara ini kita kembalikan lagi ke akar budaya kita, akar filosofi, akar jiwa kita itu adalah profil pelajar Pancasila, dan kita sudah reviewnya nanti mungkin sampai kepada deskripsi atau implementatif mana yang 5-6 dimensi tersebut, dari beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus bergotong royong, bernalar kritis, berkreatif dan mandiri. Itu semua kegiatan itu kita arahkan ke situ. Jadi misalnya sebenarnya kegiatan intra, ekstra maupun budaya atau kebiasaan kan itu bisa dicapai dengan kegiatan pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan dan proyek. Nah, sehingga semua kegiatan itu kita identifikasi. Kalau saya ini itu sebenarnya mengarahnya ke saya ingin membangun apa. Jadi walaupun secara implisit itu mungkin sudah ya, misalnya nek ini mesti jadi melatih tentang kreativitas, melatih tentang kritis. Tapi kalau kita bisa mengidentifikasi dengan jelas, bahkan anak kita beri untuk mempelajari itu dulu, karena dalam taksonomi Bloom untuk yang afektif itu pertama itu harus menerima dulu, memahami dulu. Jadi apa tuh sebenarnya disebut dengan beriman, bertakwa? Ya banyak sholat kalau yang Islam. Tapi kan tuh ada sikap terhadap pribadi, terhadap sama, terhadap alam, itu ada cek betul elemen-elemennya. Jadi anak-anak itu kita dorong ke situ dalam kegiatan kelima nanti bisa misalnya berkelompok, kemudian anak-anak itu mendeskripsikan dalam bentuk yang menggembirakan sesuai dengan diferensiasi ya keinginan anak. Kalau anak saya inginnya pakai lagu, saya inginnya pakai semacam talk show gitu. Sebenarnya apa tuh yang disebut dengan akhlak terhadap pribadi itu apa? Mereka mencari dulu, oh ternyata begitu. Nah, kalau sudah paham nanti anak-anak kita bawa untuk membangun masuk dunia. Jadi mungkin identifikasi itu semuanya, kemudian bentuk kolaboratifnya memang itu harus kita sosialisasikan. Walaupun kalau istilah sosialisasi itu kayaknya kayak yang baru gitu ya, mungkin re-awareness lah gitu, atau penguatan, karena itu sebenarnya sudah ada lah di sini, itu tinggal penguatan atau re-awareness itu tadi semua
jadi guru, pegawai, kepala sekolah, orang tua, siswa, itu bareng-bareng. Nah kemudian kalau itu memang yang namanya membangun karakter itu kan memang kegiatannya itu tadi bisa dengan diskusi, dengan ini ya. Kemudian selalu ada review, jadi ada monef atau ada evaluasi. Kira-kira yang kemarin tuh kegiatan kita was benar-benar membangun visi kita atau misalnya, apakah malah justru kontraproduktif dengan visi kita gitu. Contohnya misalnya anak-anak mungkin kalau yang belum memahami betul, belum yakin bahwa apa yang kita lakukan itu anak, bisa jadi kok ini kok kayak ada bullying dari sekolah misalnya. Itu yang perlu kita ajak diskusi. Jangan sampai itu sampai di lulus itu kesannya oh saya di sana itu bullying kok. Itu nggak boleh. Jadi harus kita review, kita ajak diskusi sehingga oh ini untuk saya atau ini untuk. Jadi ada sosialisasi, ada awareness, kemudian nanti dalam pelaksanaan secara kontinu harus ada itu tadi monef atau review atau ngobrol bareng gitu. Kalau di antara guru-guru ya kalau ini sudah sering dilakukan nih. Jadi kalau misalnya mau menerapkan metode apa yang membangun karakter apa, misalnya di matematika nek wong ini membangun kritis harusnya metode pembelajarannya inilah gitu. Terus diskusi antara MG-MG. Ini sudah diagendakan. Cuman mungkin kalau itu tadi monefnya kira-kira wes diskusinya seperti apa gitu. Mungkin supervisinya juga nanti supervisinya bisa klinis Pak. Jadi supervisi yang model itu mungkin perlu di apa ya, diupdate lah gitu. Kita supervisi yang seperti ini harusnya supervisi. Menurut feedback itu yang apalagi sekarang kan asesmen yang formatif itu lebih utama dari supervisi. Jadi nek supervisi ya sebaiknya diskusi seperti ini. Mungkin mapel yang sejenis lah misalnya PPKM agama itu kan membangun lebih ke budi pekertinya, budi pekerti itu supervisinya seperti ini. Mungkin lebih apa ya, lebih produktif, lebih efektif, lebih tepat sasaran daripada centang itu kayaknya walaupun itu juga barangkali diperlukan dari sisi yang lain ya, karena stakeholder kita banyak, ada yang dibutuhkan siswa juga ada yang dibutuhkan dari dinas, dari akreditasi. Ada refleksi itu. Nah itu refleksi itu merupakan menurut saya gini dari CGP nanti mungkin juga bisa membuat apa ya skema-skema gimana tuh refleksi yang bagaimana mengintensifkan refleksi, karena refleksi ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah itu yang belum bisa kita apa ya kita maksimalkan, termasuk tadi review itu kan juga termasuk refleksi. Jadi nanti mungkin refleksi yang seperti apa gitu. Refleksi dan refleksi itu semua tahap, semua unit dan semua stakeholder itu orang tua juga suatu saat kita ajak refleksi terus oh bener tuh nek saya dukungan saya terhadap anak itu seperti ini. Jadi semua itu melakukan refleksi, undirannya juga untuk anak tadi supaya anak itu yang tadinya memang padi tidak mengarah ke jagung gitu, padi saya padi sing subur sing moyo kayak gitu. Jangan sampai kita secara tidak sadar itu mengarahkan anak pari kok diarahkan yang jagung. Kalau tidak ada refleksi kan itu kebablasan. Karena kan pendidikan itu dibatasi hanya 3 tahun itu. Kalau sudah terlanjur lulus 3 tahun itu tidak seperti membuat barang. Membuat barang ada reject itu mungkin diperbaiki bisa. Nah, kalau pendidikan kan enggak. Jadi harus refleksi itu menurut saya kata kunci yang penting. Kalau menurut Bu Tuti mungkin rancangan waktunya sebaiknya bagaimana? Kalau rancangan waktunya mungkin menyesuaikan urgensi dari yang mau direfleksikan. Jadi misalnya itu yang direncanakan, tapi mungkin juga perlu ada refleksi yang insidental kalau sangat diperlukan. Jadi kalau misalnya yang rutin itu menyesuaikan urgensinya. Nah, tentang apa namanya karakter siswa itu mungkin bisa berapa gitu, sebulan sekali atau berapa. Kalau biasanya kita menerapkan misalnya ada policy tentang membangun karakter apalah gitu, di awal-awal itu mungkin refleksinya lebih padat intensitasnya, mungkin seminggu sekali. Nanti kalau sudah sudah melakukan apa atau mungkin bisa tiap hari Pak. Misalnya kita mau SOP-nya Bu Luana misalnya untuk melatih anak pembelajaran di ruang teori itu bagaimana anak karakter untuk peka terhadap kebersihan, terhadap ini. Mungkin di awal-awal tuh harus dipantaunya itu bisa tiap hari.
oh dipantau, dihubungi, oh ternyata di sana-sana belum, terus nanti direfleksikan. Oh seminggu wis jalan, biasanya kan terus nanti ada briefing ke guru-gurunya, karena yang fasilitator masuk kelas kan guru. Kemarin gini-gini masih kurang gini, terus diperbaiki. Nanti kalau sudah seminggu dipantau dan direfleksikan tiap hari, mungkin kalau betul ya, kalau dibutuhkan tiap hari, minggu berikutnya mungkin sudah cukup seminggu sekali. Besok bisa sebulan sekali. Suatu saat itu nggak akan ada pemantauan, sudah jadi budaya. Jadi untuk awal-awal mungkin, kalau awal-awal mungkin itu tadi refleksi atau monitoring dan refleksi itu kan, refleksi itu langkah selanjutnya dari hasil monitoring evaluasi tadi, direfleksikan, diperbaiki. Nah nanti kalau awal-awal mungkin bisa, tapi itu tadi melihat urgensinya. Terima kasih Bapak Pi, sangat terperinci dan sangat jelas apa yang disampaikan terkait dengan Prakarsa program. Lanjut Pak Akil, mungkin ada langkah konkret terkait dengan sampai sudah lupa ya Pak. Sudah terpesona sama buku. Karena kita yang kebetulan bertiga ini kan satu tim Bu. Jadi kalau kita refleksinya setiap saat Bu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa langsung. Jadi kalau misalnya ditanya pernah rapat jurusan, pernah rapat di sini enggak? Kita enggak pernah rapat. Setiap saat itu kita rapat gitu. Jadi sudah apa ya, frekuensinya insya Allah sudah samalah. Dulu awal-awal juga kita menyamakan frekuensi juga butuh waktu. Lalu yang ini sudah insya Allah sudah ya apa yang kami sampaikan mungkin sama itu karena sudah hasil refleksi bareng-bareng. Frekuensinya berbeda, mungkin Pak Anang masuk. Ya, beda frekuensi. Walaupun mungkin juga hampir sama. Kita sering gitu memang rapat-rapat sama. Nah, pas rapat ngobrolnya juga. Terima kasih. Asal ini ketambahan. Mungkin kalau saya sedikit menyampaikan, kalau tadi ditanyakan tentang yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tadi. Kalau saya berpikirnya seperti ini. Jadi kita itu harus menyadarkan atau mengingatkan kembali orang tua yang sudah membelikan tiket. Tiketnya tadi kan anak ini yang dibeli ini tiket untuk bisa mencapai ke industri yang berkarakter. Nah ini kita ingatkan kembali. Jangan sampai nanti orang tuanya ternyata tujuannya berbeda, akhirnya juga nggak sampai. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai SMK 2 Wonosari, gerbongnya yang akan mengantarkan, ini personel-personel itu harus tahu dulu tujuannya. Itu kalau tadi akan ke industri yang berkarakter, itu harus tahu dulu industri yang berkarakter itu yang seperti apa. Dari semua lini yang ada di SMK 2 itu harus tahu dulu. Jangan sampai ini kalau bisa dikatakan sopirnya belum tahu tempat tujuannya sudah mau mengantarkan, nanti anaknya juga bingung, nanti hilang. Nah ini harapan kami kan dari awal, ini orang tua juga sudah diingatkan, jangan sampai anaknya ini hanya coba-coba, hanya yang penting daftar sekolah hanya dititipkan, yang penting nanti lulus jadinya seperti apa nggak tahu. Nah yang tadi yang berikutnya kan orang-orang yang ada di SMK 2 ini kan sebagai driver-drivernya yang akan mengantarkan, ini harus tahu tujuannya dulu. Oh ternyata industri yang berkarakter itu seperti ini, jangan sampai nanti salah jalan malah justru belok sendiri. Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Solikin. Jelas untuk visi itu kita sudah selesaikan tiap saat ya. Dan penanaman ini harus kita tiap saat juga kita ingatkan. Jadi kenapa pengumuman keberangkatan penerbangan itu tiap saat diumumkan supaya tanam tidak nyasar dan tidak ketinggalan kereta atau pesawat. Ingatkan terus. Diingatkan terus, tidak bosan-bosan mengingatkan. Tidak minggu dulu. Supaya tidak kesasar tadi. Dan orang tua juga harus tahu juga. Ini juga setiap rapat orang tua kita sampaikan juga visi sekolah, program sekolah di sana. Kemudian melalui komunitas wali kelas juga. Terima kasih Mas Solikin. Terakhir Bu Yana untuk hampir semua sama dengan ya cukup saja menambahkan bahwasanya semuanya itu tergantung pada bagaimana kita sadar pada satu tujuan itu, penyadaran pada satu tujuan, kemudian bagaimana kita bisa membangun kerjasama kolaborasi yang intensif
Ya, terima kasih. Berikut juga jadi kesimpulan kita bersama terkait apa yang disampaikan Bu Yana. Untuk ini mendukung visi sekolah ini semua harus melakukan kolaborasi, baik guru, orang tua, kepala sekolah, kemudian warga sekolah, murid, supaya tujuan yang dicapai itu bisa terlampaui atau tercapai dengan baik. Kemudian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru sudah sampaikan Bu Bobi sangat banyak, kemudian sangat terarah dan yang jelas terpola begitu. Kemudian tadi juga disampaikan juga terkait dengan refleksi dan begitu betapa pentingnya refleksi untuk satu kegiatan begitu yang endingnya mungkin akan jadi satu budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah itu akan membawa kita untuk meraih mungkin itu seperti terkait dengan diskusi pada pagi siang hari ini kita dapat sampaikan. Nanti mohon penguatannya dari hasil diskusi ini sebagai kesimpulan dari kesimpulan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, Bapak Ibu. Tadi saya mendengar, saya mencatat paling penting, dan saya makanya kemudian sarankan karena saya tidak mau ketinggalan satu kata pun dari Bapak Ibu yang luar biasa. Karena benar-benar saya speechless, Pak Sugeng. Pertama kali saya ini, apa ya? Tadi begitu saya mendengar dari usulan Bapak Ibu, baru saya karena gini Bu, mohon maaf latar belakang saya dulu. Saya kebetulan juga ikut membantu di Kemendikbudristek di Direktorat SMA. Jadi saya sudah sering ketemu dengan teman-teman bakal kurikulum, kemudian Bapak Ibu yang terlibat di kegiatan besar. Tapi saya tadi merasakan benar-benar tadi ketika saya masuk kita awali dari kegiatan diskusi ini suatu yang luar biasa menurut saya. Terima kasih atas belajarnya. Saya belajar pada pagi hari ini dari Bapak Ibu. Karena begini Bu, salah satu ciri khas dan ini pasti akan saya kenang adalah kalau satu frekuensi jelas karena kan tadi Pak Anang dengan Pak Agil karena satu tim ya dengan Ibu. Saya melihat dari Pak Yondi, kemudian melihat dari Pak Sulihin, Bu Yuwan. Saya yang agak tadi kemudian speaker ada Pak Sulihin sebagai kepegawaian. Saya baru pertama kali bertemu kepegawaian yang memiliki wawasan yang demikian luas terkait dengan visi sekolah. Ya. Jadi redaksi ini. Wow, mantap berarti angkanya sudah jelas ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi wawasan-wawasan yang sudah Bapak Ibu berikan. Ini kan tujuannya adalah untuk membantu Pak Sugeng di kelak kemudian hari. Kita tidak akan pernah tahu Pak Sugeng akan jadi apa. Ya, walaupun cita-citanya guru penggerak dan Bu Yohana juga ya. Kita tidak pernah tahu itu. Yang jelas bahwa hari ini Pak Sugeng belajar. Saya melihat Pak Sugeng sudah hebat. Tetapi ternyata teman-temannya jauh lebih hebat, kan ya Pak ya? Sehingga di atas langit masih ada langit ya Pak Sugeng. Sehingga Pak Sugeng banyak belajar juga di hari ini terkait dengan visi yang sudah disusun oleh Pak Sugeng dan prakarsa perubahan untuk sekolah ini. Berat loh Pak. Ya, ternyata dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bekti, Bapak Ibu semua, Pak Sugeng memiliki PR yang berat untuk kemudian nanti mewujudkan dalam prakarsa perubahan. Karena Bapak berarti harus bisa merubah diri Bapak sendiri dulu, kemudian berkontribusi di sekolah, dan akhirnya nanti divisi sekolah itu bisa terwujud. Tadi yang menjadi apa sih tujuan dari sekolah ini seperti itu? Apa yang menjadi mimpi berarti Pak Sugeng juga ikut terlibat di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi program Pak Sugeng sebagai CGP saat ini saya mulai tahu dari Bapak Ibu, diskusi Bapak Ibu tadi bahwa Pak Sugeng berat di sekolah ini. Ya, karena harus memiliki program yang luar biasa, karena tadi mimpi yang tinggi. Dan itu dari ini loh, saya baru nemu juga visi yang singkat sekali. SMK berstandar industri dan karakter, tetapi dalam. Kalau monggo Pak Sugeng nanti tetap semangat untuk bisa mewujudkan visi Pak Sugeng sendiri yang tentu tidak boleh berbelok arah ya Bu dari visi sekolah.
semangat selalu. Harus inovatif. Kemudian ini berarti kami tunggu aksi nyatanya seperti yang teman-teman Bapak Ibu sampaikan tadi, Pak. Nanti berarti akan membuat hal yang luar biasa, Bu. Pak. Amin. Amin. Kayak dibimbing sama Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua, dan saya semakin yakin bahwa Pak Sugeng nanti akan berkembang luar biasa karena Bapak Ibu juga luar biasa mendukung Pak Sugeng, dan mimpi sekolah yang tentu saja dari mimpinya Pak Sugeng tadi juga sebenarnya sudah terrepresentasikan di situ. Maka nanti kita tunggu Pak Sugeng untuk mewujudkan program-program yang sudah disusun, sehingga ini akan sangat mendukung dari visi sekolah. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya pribadi mohon maaf atas segala khilaf, kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas segala kesempatannya. Nanti saya semakin intens untuk mendampingi Pak Sugeng karena ini benar-benar PR-nya besar sekali. Semoga nanti Pak Sugeng bisa menjadi yang terbaik dan itu merepresentasikan SMK 2 Wonosari yang memang sudah luar biasa. Amin. Terima kasih. Nanti saya undur diri. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas semuanya. Selamat pagi. Berarti langsung rekam tak mana? Sip. Saya menghalangi. Enggak Bu, enggak harus gitu Bu. Saya menghalangi sinten. Betul. Gila. Tombol merah. Tombol merah betul keliru hapus deh Pak. Nanti habis zuhur. Kayak foto gitu. Keliru